Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya kita bisa berkumpul di hari yang mulia ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Materi yang pertama yaitu menghindari perkelahian antar pelajar. Menghindari antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Salah satunya adalah tawuran. Tawuran antar pelajar seringkali terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di jalan, tempat umum lainnya, dan dapat melibatkan banyak orang. Tawuran menurut Islam adalah tindakan perkelahian yang dilakukan dengan keji, saling melukai, dan bahkan bisa saja saling membunuh. Hukum tawuran dalam Islam ialah haram, dilarang untuk dilakukan umat muslim. Tawuran dilarang dalam Islam karena syariat mengajarkan umatnya untuk tidak membahayakan orang lain. Salah satu ayat Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Materi yang kedua yaitu menghindari minuman keras. Minuman keras menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras yang memabukkan ini dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya. Jika dikonsumsi berlebihan, jika seseorang kehilangan kesadarannya, akan membuat ibadah yang dilakukannya tidak sah. Jika dikonsumsi berlebihan, jika seseorang kehilangan kesadarannya, maka membuat ibadah yang dilakukannya tidak sah karena sedang tidak dalam keadaan sadar. Selain dapat membuat ibadah seseorang, salah satunya sholat menjadi tidak sah, minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki. Selain dapat membuat ibadah seseorang, salah satunya sholat yang menjadi tidak sah, minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi minuman keras. Di dalam surah Al-Maidah, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan juga di dalam hadis disebutkan semua yang memabukkan itu disebut khamar atau haram.
Dan juga di dalam hadis disebutkan semua yang memabuk itu disebut khamar atau arak, dan semua khamar itu haram. Dan juga di dalam hadis disebutkan semua yang memabukkan itu disebut khamar atau arak, dan semua khamar itu haram. Barang siapa meminum khamar di dunia lalu mati dan belum bertobat darinya, juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. Baiklah, saya masuk ke materi yang terakhir, yaitu narkoba. Istilah dari narkoba yaitu nafzah. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitas. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat baik sintesis maupun semi-sintesis. Minuman keras menurut Islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras yang memabukkan ini dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya jika dikonsumsi berlebihan. Jika seseorang kehilangan kesadarannya, akan membuat ibadah yang dilakukannya tidak sah. Jika dikonsumsi berlebihan, jika seseorang kehilangan kesadarannya, maka membuat ibadah yang dilakukannya tidak sah karena sedang tidak dalam keadaan sadar. Selain dapat membuat ibadah seseorang, salah satunya sholat, menjadi tidak sah, minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki. Selain dapat membuat ibadah seseorang, salah satunya sholat, yang menjadi tidak sah, minuman keras ini juga haram dikonsumsi karena memiliki dampak buruk untuk kesehatan. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi minuman keras. Di dalam surah Al-Maidah, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan juga di dalam hadis disebutkan semua yang memabukkan itu disebut khamar atau haram. Dan juga di dalam hadis disebutkan semua yang memabuk itu disebut khamar atau arak, dan semua khamar itu haram. Dan juga di dalam hadis disebutkan semua yang memabukkan itu disebut khamar atau arak, dan semua khamar itu haram. Barang siapa meminum khamar di dunia lalu mati dan belum bertobat darinya, juga dia masih terus meminumnya, niscaya ia tidak akan meminumnya di akhirat. Baiklah, saya masuk ke materi yang terakhir, yaitu narkoba. Istilah dari narkoba yaitu nafzah. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitas. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang adalah zat atau obat baik alamiah yang berkhasiat psikoaktif melalui adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Bahkan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada pekerjaan otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Allah Ta'ala berfirman, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surah Al-A'raf 157. Baiklah, sekian ceramah singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.